Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arafi, bisa dipanggil Raffi, dari kelas 6D Asuransi Syariah. Dan kali ini kita akan membahas tentang sistem akuntansi dalam asuransi syariah. Seperti biasa, pokok pembahasan pada pagi hari ini ada definisi, landasan syar'i, tujuan akuntansi, prinsip-prinsip dasar, perbedaan akuntansi syariah dan konvensional, kemudian ada implementasi, dan yang terakhir ada cash basis dan accrual basis. Seperti biasa, kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Nah, untuk definisi, akuntansi itu dapat didefinisikan sebagai seni dalam mencatat atau mengklarifikasi dan merangkum aktivitas serta transaksi yang berkaitan dengan keuangan dalam bentuk satuan uang. Pada intinya, akuntansi merupakan pencatatan keuangan di suatu lembaga atau perusahaan tertentu. Kemudian ada landasan syar'i akuntansi. Landasan syar'i akuntansi ini diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang menggambarkan pentingnya keseimbangan dalam transaksi ekonomi, dan ayat ini dapat dianalogikan dengan konsep double entry dalam akuntansi yang mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan muamalah. Dengan demikian, ayat tersebut menjadi simbol komoditi ekonomi yang menekan perlunya adanya keadilan dalam setiap transaksi. Kemudian ada tujuan akuntansi keuangan syariah. Tujuan dari akuntansi keuangan itu untuk menentukan model dan bentuk informasi yang seharusnya tercantum dalam laporan keuangan, dengan tujuan untuk mendorong pengguna laporan keuangan menggunakan laporan-laporan tersebut dalam membuat keputusan. Penerapan syariah dalam sistem akuntansi itu mengarah pada tercapainya kebaikan dan kesejahteraan, serta untuk mencapai keselamatan dunia akhirat. Kemudian ada prinsip-prinsip dasar akuntansi yang lainnya. Menurut Dr. Hussein Syataha, itu pakar akuntansi dalam Islam dari Mesir, yang menjelaskan beberapa prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi pegangan bagi seorang akuntan, terutama dalam menyusun neraca keuangan, yaitu amanah, misdoqiyah, dikoh, tauhid, adil dan netral, dan juga tibyan. Yang pertama itu amanah. Amanah bukan orang yang menyiapkan laporan hitungan akhir, dan neraca keuangan harus bersifat amanah dalam semua informasi dan keterangan yang dipaparkannya. Kemudian ada misdoqiyah atau sesuai realitas atau bentuk real. Itu merupakan hitungan-hitungan akhir serta neraca keuangan. Adapun secara khusus bahwa keterangan-keterangan dan informasi itu harus benar dan sesuai realita. Kemudian ada dikoh atau cermat dan juga sempurna. Itu merupakan perbuatan ketelitian dalam menyempurnakan pekerjaan. Kemudian ada tauhid atau penjadwalan yang tepat. Yang dimaksud dengan tauhid itu merupakan hasil-hasil hitungan dan neraca keuangan dapat diselesaikan dalam batas-batas waktu yang telah ditetapkan tanpa mengulur-ngulur waktu, sehingga tidak mengurangi manfaat dan efisiensi kerja. Kemudian ada adil. Sifat amanah dan jujur akan menimbulkan sikap komitmen seorang akuntan, yaitu yang akan menyiapkan laporan hitungan akhir dan neraca keuangan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran, sikap netral tanpa basa-basi atau sungkan dan juga segan, sebab kebenaran lebih utama untuk diikuti. Yang terakhir ada transparansi. Itu merupakan penyajian data-data yang jelas dan tidak ada keterangan apapun sedikit pun yang disembunyikan, jadi sesuai dengan data aktual yang nyata dan juga real. Kemudian ada perbedaan akuntansi syariah dan juga akuntansi dalam asuransi konvensional. Nah, asuransi syariah itu menggunakan prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan juga tanggung jawab sosial, berbeda dari asuransi konvensional yang berbasis profit dan menggunakan sistem transfer resiko. Standar akuntansi dalam konvensional mengacu pada PSAK nomor 28, 36, dan juga 62. Sedangkan standar asuransi syariah mengacu pada PSAK 108, transaksi asuransi syariah, dan PSAK 101, penyajian laporan keuangan syariah. Kemudian ada implementasi asuransi Islam pada asuransi syariah. Yang pertama itu merupakan akadnya. Akad yang digunakan dalam
akuntansi asuransi syariah itu terdapat akad tabaru, akad ijarah, dan akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian ada pemisahan dananya. Di akuntansi syariah itu pencatatan melaporkan kedua jenis dana ini secara terpisah, termasuk pengelolaan hasil investasinya. Kemudian ada pengelolaan surplus dan defisit underwriting-nya. Pada surplus dibagikan atau disimpan sebagai cadangan, sedangkan defisit underwriting ditutup dengan dana talangan atau yang disebut dengan CORT. Pembagian hasil investasi itu dilakukan pada instrumen halal dan hasilnya sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati di awal. Kemudian untuk pelaporannya, laporan keuangan itu harus mencerminkan dana dan kepatuhan syariah. Kemudian ada pengawasannya. Pengawasan di sini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Kemudian dalam akuntansi syariah terdapat dua konsep. Yang pertama ada cash basis dan accrual basis. Nah, cash basis itu ciri-cirinya waktu pencatatan itu dilakukan ketika uang kas diterima atau dikeluarkan secara tunai, dan juga kewajiban pajak ketika pendapatan diterima. Untuk keuntungannya itu merupakan keuntungan tentang efisiensi, yang pertama mudah dan sederhana dalam penggunaannya, kemudian tidak diperlukan untuk bisnis dalam ukuran tertentu karena sifatnya cash basis secara langsung, jadi setiap ada pengeluaran atau pemasukan langsung dicatat. Kemudian ada accrual basis, itu waktu pencatatannya ketika transaksi terjadi walaupun kas belum diterima atau dikeluarkan. Kemudian kewajiban pajak ketika pendapatan tetap dicatat, untuk lebih kompleks dan memakan waktu dalam penggunaannya. Diperlukan untuk bisnis dalam ukuran tertentu, jadi tidak semua bisnis menggunakan ini. Kebanyakan bisnis-bisnis besar seperti asuransi syariah yang sudah besar, karena emang nggak semuanya bisa langsung dicatat, tapi harus didata terlebih dahulu. Baik, jadi kesimpulannya, sistem akuntansi dalam asuransi syariah itu berbeda secara fundamental dari asuransi konvensional, terutama dalam hal akad, pemisahan dana, dan pengelolaan surplus maupun defisit underwriting. Prinsip-prinsip seperti mudharabah, wakalah, istiqnah, murabahah, dan musyarakah menjadi dasar pencatatan dan pelaporan akuntansi. Selain itu, metode cash basis dan accrual basis juga digunakan untuk menentukan waktu penentuan transaksi tergantung pendekatan yang digunakan perusahaan. Standar akuntansi syariah seperti PSAK nomor 101 dan PSAK nomor 108 diterapkan agar laporan keuangan dapat mencerminkan prinsip-prinsip syariah secara utuh. Dengan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah, sistem ini memberikan jaminan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara amanah dan sesuai ketentuan Islam, sehingga menciptakan keuangan yang etis dan bertanggung jawab. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.